Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 4. Di video kali ini kami akan membahas materi yang sangat relevan dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu teknik lobbying dan negosiasi sebagai bagian dari mata kuliah komunikasi bisnis di Universitas Pamulang. Dalam kehidupan profesional, kita hampir setiap hari berhadapan dengan situasi di mana kita perlu memengaruhi orang lain atau mencapai kesepakatan bersama. Dua keterampilan ini mungkin terdengar familiar, tapi apakah kita benar-benar memahami bedanya? Dan bagaimana cara menerapkannya secara efektif? Nah, dua teknik inilah yang akan kami bedah habis di video ini, mulai dari pengertian, fungsi, karakteristik, hingga contoh nyatanya. Yuk simak sampai selesai! Nah, bagian pertama kita yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya lobbying itu? Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Umi Faijatul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama kita, yaitu tentang pengertian lobbying serta tujuan dan juga fungsi dari lobbying. Tapi sebelum masuk ke definisinya, tahu nggak sih dari mana kata lobby itu berasal? Ternyata kata lobby berasal dari istilah yang merujuk pada teras atau ruang depan hotel, tempat santai di mana para tamu sering bertamu dan juga berbincang. Istilah ini kemudian berkembang dari kebiasaan anggota parlemen Inggris yang sering berkumpul di lobi ruang sidang untuk berdiskusi secara informal sebelum sidang resmi dimulai. Dari situlah kata lobbying lahir. Secara umum, lobbying didefinisikan sebagai pendekatan tidak resmi dan juga persuasif untuk mempengaruhi pihak lain guna mencapai tujuan tertentu tanpa harus melalui jalur formal. Lobbying hadir dalam dua konteks utama. Yang pertama, dalam konteks bisnis digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, menjalankan program, dan juga kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua, dalam konteks politik, merupakan upaya individu atau kelompok untuk mendekati pemimpin atau pejabat agar menghasilkan keputusan yang menguntungkan mereka. Singkatnya, lobbying adalah seni membangun pengaruh melalui pendekatan yang tidak resmi namun terencana. Sekarang sudah tahu kan pengertiannya? Lalu kenapa sih lobbying itu penting banget teman-teman dalam dunia organisasi maupun bisnis? Yuk kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita bahas fungsi dan juga tujuan dari lobbying. Mengapa teknik ini begitu dibutuhkan? Ada 4 fungsi utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, membangun hubungan stakeholder. Lobbying membantu kita menjalin relasi yang kuat dengan berbagai pihak, yaitu dari mitra bisnis, atasan, klien, hingga instansi pemerintah. Relasi yang baik adalah modal utama dalam dunia profesional. Lalu yang kedua ada mempermudah pengambilan keputusan. Sebelum keputusan formal diambil di rapat resmi, lobbying memungkinkan kita mengumpulkan informasi dan membangun dukungan terlebih dahulu. Hasilnya, keputusan lebih mudah disepakati, lebih sedikit juga hambatannya. Lalu yang ketiga, mendukung kegiatan organisasi. Ketika hubungan
Dengan stakeholder sudah solid, pelaksanaan program dan proyek organisasi pun berjalan lebih lancar dan mendapat dukungan penuh. Lalu yang terakhir, yang keempat, mencapai tujuan secara persuasif. Dengan komunikasi yang tepat dan pendekatan yang tidak memaksa, kita bisa mendapat dukungan tanpa perlu konfrontasi. Intinya, lobbying adalah investasi relasi, hasilnya mungkin tidak terasa hari ini, tapi sangat berharga saat kita benar-benar membutuhkan dukungan. Sekarang, gimana sih ciri-ciri lobbying itu, teman-teman? Kemudian apa yang bikin lobbying itu beda dari komunikasi biasa? Yuk simak terus ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik lobbying. Supaya makin paham, kita perlu kenal 4 karakteristik khas lobbying. 1. Bersifat persuasif. Lobbying menggunakan pendekatan yang meyakinkan, bukan memaksa. Kita memengaruhi orang lain dengan argumen dan kedekatan emosional, bukan dengan tekanan atau ancaman. 2. Dilakukan secara informal. Lobbying tidak terjadi di ruang rapat resmi. Ia terjadi di kafe, lapangan golf, acara komunitas, atau saat makan siang bersama. Justru karena suasananya santai, orang lebih mudah terbuka dan jujur. 3. Membutuhkan komunikasi efektif. Untuk melobi dengan baik, kita harus bisa berbicara dengan tepat, mendengarkan dengan aktif, dan membaca situasi dengan jeli. Tidak cukup hanya pandai bicara, kemampuan mendengar justru lebih menentukan. 4. Bertujuan membangun kepercayaan. Lobbying bukan soal transaksi sesaat, ini tentang membangun relasi jangka panjang yang saling menguntungkan. Lobbyis yang baik bukan pandai merayu, tapi yang mampu membangun kepercayaan yang tulus. Sekarang yang paling praktis nih teman-teman, gimana cara melakukan teknik lobbying? Ada 5 pendekatan yang bisa kita lakukan loh. Yuk kita simak. Selanjutnya, pendekatan dalam lobbying. Ini dia 5 pendekatan dalam lobbying yang bisa langsung kita terapkan. 1. Pertemuan langsung. Menemui target secara langsung saat meeting, kunjungan resmi, atau acara bersama. Ini cara paling efektif karena membangun kesan personal yang tidak bisa digantikan teknologi apapun. Kedua, menggunakan mediator. Kalau akses langsung ke target sulit, manfaatkan pihak ketiga yang punya hubungan dekat dengan target. Orang kepercayaan bisa jadi jembatan yang sangat efektif. Ketiga, komunitas dan pergaulan. Bergabung ke komunitas hobi seperti golf, olahraga pagi, atau kegiatan sosial di lingkungan ini tidak ada tekanan profesional, jadi hubungan lebih natural terbentuk. Keempat, alat komunikasi, telepon, media sosial, atau platform digital untuk menjaga kedekatan dan menyampaikan pesan secara tidak langsung. Di era digital sekarang, ini makin relevan. 5. Wewenang secara etis. Menggunakan posisi atau otoritas yang kita miliki untuk mendukung proses lobby. Tapi ingat, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika. Penyalahgunaan wewenang justru bisa merusak semua yang sudah dibangun. Keren, kita sudah tuntas bahas lobbying. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu yang gak kalah penting teman-teman, yaitu negosiasi. Apa bedanya sama teknik lobbying yang tadi? Yuk kita cari tahu ya. Kita sekarang masuk ke topik negosiasi. Kalau lobbying tadi bersifat informal dan santai, negosiasi justru sebaliknya. Ini adalah proses komunikasi yang lebih normal antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui pertukaran tawaran argumen dan kompromi. Tujuan utamanya itu mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menemukan titik temu. Prosesnya terstruktur dan jelas, mulai dari persiapan, pembukaan, tawar-menawar, dan diakhiri penutupan berupa kesepakatan kontrak. Dalam dunia bisnis, negosiasi ada di mana-mana. Kontrak kerja, kemitraan, harga produk, penyelesaian konflik, negosiasi adalah bahasa bisnis yang paling nyata. Teman, jadi kalau tadi kita sudah tahu apa itu negosiasi, sekarang yang lebih penting, bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan efektif. Ada 5 kunci nih, yuk kita simak ya.
Oke, di sini saya akan lanjut untuk slide 8. Teknik negosiasi yang efektif itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk teknik negosiasi yang efektif itu memiliki 5 poin. Yang pertama, persiapan yang matang. Apa sih maksudnya persiapan yang matang? Sebelum negosiasi dimulai, pelajari kebutuhan dan posisi pihak lain gitu ya. Dan yang paling penting, kenali BATNA kita. Apa sih itu BATNA? Best Alternative to Negotiation Agreement. Sederhananya, BATNA adalah pilihan terbaik kita jika negosiasi gagal. Dengan tahu BATNA, kita tahu batas yang tidak boleh dilampaui gitu teman-teman. Nah, untuk poin kedua itu adalah komunikasi yang jelas. Sampaikan kepentingan dan tawaran kita dengan bahasa yang tegas dan tetap sopan dan profesional gitu. Hindari kalimat-kalimat yang ambigu yang bisa mereka berasumsi yang berbeda gitu. Jadi kita harus di sini tekankan untuk negosiasi harus komunikasi yang jelas gitu. Di sini kita lanjut untuk poin yang ketiga, mendengarkan efektif gitu ya teman-teman. Nah, untuk negosiator itu tidak negosiator yang baik itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling baik mendengar. Kenapa gitu? Karena kita juga nggak selalu bicara, tapi kalau kita nggak mudah mendengar, tidak mudah mengartikan apa arti yang dimaksud gitu kan, itu juga kan akan lebih sulit untuk menyimpulkan apa yang tadi dijelaskan gitu kan. Jadi di sini kita ditekankan untuk mendengarkan yang efektif gitu ya, yang aktif gitu ya. Nah, di sini kita coba lanjut untuk poin keempat gitu ya. Poin keempat adalah win-win solution. Lupakan pola pikir menang kalah gitu. Cari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi kita nggak cuma cari solusi atau win solution untuk satu pihak. Jadi kita harus kedua belah pihak itu mencari mendapatkan win-win solution itu, atau solusi yang bareng-bareng kita setujui, kita sepakati gitu ya. Negosiasi yang win justru menciptakan hubungan bisnis yang lebih kuat dan lebih tahan lama gitu ya teman-teman. Dari win-win solution jadi berarti kita lebih jangka waktu kerjasamanya kita jadi lebih panjang gitu. Nah, untuk yang poin kelima kita lanjut adalah kendalikan emosi gitu. Apa sih maksudnya kendalikan emosi? Walaupun situasi memanas, tetap tenang, objektif, dan fokus pada kepentingan bersama gitu ya teman-teman. Jadi ingat, emosi yang tidak terkendali bisa menghancurkan negosiasi yang hampir berhasil gitu. Jadi kita di sini juga ditekankan untuk menahan emosional atau mengontrol emosi supaya kita mendapatkan baik lagi win-win solution lagi gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk slide ke-8 mengenai teknik negosiasi yang efektif, mungkin itu aja. Ada 5 poin yang tadi saya sampaikan. Semoga poin-poin tersebut bisa membantu teman-teman untuk bernegosiasi yang efektif gitu. Sudah, sekarang saatnya kita lihat contoh nyatanya teman-teman. Gimana sih lobbying dan negosiasi bekerja dalam situasi bisnis yang sesungguhnya? Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosi Nur Ramadan dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi dan bisnis. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh penerapan negosiasi dan lobbying dalam dunia bisnis. Agar lebih mudah dipahami, terdapat 3 contoh nyata yang sering terjadi di perusahaan. Contoh yang pertama adalah lobbying dalam kerjasama perusahaan. Misalnya, seorang manajer di PT A ingin menjalin kerjasama distribusi dengan PT B, namun ia tidak langsung mengirimi proposal resmi. Sebaliknya, ia membangun hubungan kerja terlebih dahulu, misalnya dengan bergabung dengan komunitas golfnya yang sama dengan direktur PT B. Dari sana bisa tercipta komunikasi yang lebih santai dan hubungan yang lebih dekat. Nah, setelah kepercayaan terbentuk, proposal kerjasama akhirnya diajukan dan diterima oleh PT B. Nah, dari contoh ini kita dapat memahami bahwa dalam dunia bisnis, membangun relasi dan kepercayaan seringkali menjadi langkah awal sebelum membahas kerjasama secara resmi. Contoh yang kedua adalah negosiasi harga dengan pelanggan. Misalnya seorang pelanggan meminta diskon sebesar 20% untuk pembelian dalam jumlah besar. Nah, tim penjualan tidak langsung menolak, tetapi juga tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Mereka kemudian menawarkan solusi alternatif, yaitu diskon 10% ditambah gratis ongkos kirim. Dengan strategi tersebut, pelanggan tetap merasa diuntungkan, sementara perusahaan masih dapat menjaga margin keuntungan. Nah, dari contoh ini kita dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang baik adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir adalah negosiasi kontrak bisnis.
Misalnya vendor menginginkan kontrak kerjasama selama 3 tahun, sedangkan klien hanya ingin kontrak 1 tahun karena masih dalam tahap evaluasi. Akhirnya disepakati solusi tengah, yaitu kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan otomatis dan evaluasi harga setiap tahunnya. Nah, dengan kesepakatan tersebut, vendor tetap memperoleh kepastian kerjasama, sementara klien tetap memiliki fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam perjanjian sangat penting ya untuk mencapai kompromi yang saling menguntungkan. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa komunikasi, hubungan baik, dan kemampuan mencari solusi merupakan kunci penting dalam dunia bisnis. Karena tujuan utama negosiasi dan lobbying bukan hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga membangun hubungan kerjasama jangka panjang. Nah, setelah kita bahas keduanya satu persatu, teman-teman, sekarang kita bandingkan langsung apa saja sih bedanya lobbying dan negosiasi? Pada slide ini saya akan menjelaskan perbedaan antara lobbying dan negosiasi. Lobbying bersifat informal dan dilakukan untuk membangun relasi serta memperoleh dukungan. Sedangkan negosiasi bersifat formal dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Lobbying biasanya dilakukan sebelum proses resmi, sedangkan negosiasi dilakukan saat sudah ada kepentingan yang dibahas. Jadi, lobbying fokus membangun kepercayaan, sedangkan negosiasi fokus pada kesepakatan. Hampir selesai nih teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Apa saja poin-poin penting yang sudah kita pelajari hari ini? Untuk sebagai kesimpulannya, lobbying adalah cara persuasif untuk memperoleh dukungan, sedangkan negosiasi adalah proses formal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keduanya membutuhkan kemampuan komunikasi dan persuasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak maupun menonton video ini sampai akhir dari video kelompok 4 yang berjudul Teknik Lobbying dan Negosiasi. Semoga video ini bukan cuma digunakan untuk ujian saja ya teman-teman, tapi bisa diterapkan di dunia nyata, yaitu dunia bisnis maupun dunia kerja. Jangan lupa like, komen, maupun share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.